أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tidak cocok kalau Ustadz tidak pantun. Masak air. Biar matang. Masak air. Biar matang. Daun salam buah kedondong. Jawab salam yang kompak dong. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang kapak, belah semangka. Jawab salamnya kompak, insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Anak-anakku, mohon tenang ya. Pak Ateng mau berkemah. Nih Ustadz ganteng mau ceramah. Kira Ustadz tidak tahu pantun ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Lemas. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tentunya pada malam hari ini tiada ucapan, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali membasahi lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masihlah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Detik demi detik, menit berganti menit, jam silih berganti, hari terus bergulir, bulan terus datang bulan. Salah ya? Betul ya? Bulan terus bergulir ke bulan yang lain, tahun berganti tahun. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia. Terkhusus kita disinjai dalam kondisi aman, sentosa, tentram dan damai. Walaupun masih ada yang kita tahu pandemi. Mudah-mudahan kalau seandainya itu orang pandemi, Pak, saya mau belikan tiket, pergilah pulang. Saya sudah bosan lihat dia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita telah begitu banyak diberikan nikmat kepada Allah. Betul? Betul apa betul? Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan ayat ini ingin menantang hambanya yang bahkan tidak mau bersyukur kepada Allah. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat ini kata Allah seakan-akan Allah menantang hamba-hambanya yang takabur kepada nikmatnya. Hei, kau hambaku yang sudah saya berikan nikmat kepadamu yang begitu banyak jumlahnya, begitu banyak
macamnya, ragamnya. In ta'uddu nikmatallahi la tuha. Silahkan engkau hitung-hitung nikmatku. Keluarkan kalkulatornya, ambil iPad-nya, nyalakan komputernya. Yuk kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. La tu'suha, kata Allah tegas dalam Al-Quran. Sesungguhnya hambaku, engkau hanya memiliki ilmu sedikit. La tu'suha, tidak bakalan engkau mampu menghitung nikmatku, kata Allah. Betul apa betul? Contoh nih, contoh. Saya ingin tanya pada ibu-ibu. Bu, lemah sekali ibu nih. Sehari semalam berapa kali makan? Hah? Berapa kali? 5 kali. Itu pun mulai ada nafsu makan. Innalillah. Sekurang-kurangnya lah 2 kali sehari semalam. Betul? Betul? Coba saya tanya lagi bu, sekali makan berapa piring? 5? Hah? Berapa? 5? Itu pun belum ada nafsu makannya. Sekurang-kurangnya sekali makan 2 piring. Berikut dengan piringnya. Sekali makan 1 piring lah. Yuk kita coba. In ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, seakan-akan Allah, hei hambaku, kau makan sehari semalam 2 kali sehari semalam. Sekali engkau makan 1 piring engkau hadapi, masukkan ke dalam perutmu. Hitung berapa biji nasi yang masuk ke dalam perutmu. La tu'suha. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, sesungguhnya kalian, hai hambaku, sekalipun engkau mau menghitung nikmatku, la tu'suha, tidak bakalan mampu kita hitung. Betul apa betul? Betul apa betul? Oleh karena itu, saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, yang hampir manusia kita hambanya, yang dibatasi oleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu kita untuk menghitung nikmat Allah, dan memang ternyata kita tidak mampu menghitungnya. Hanya satu yang Allah berikan, minta kepada kita. Apa itu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak jumlah nikmat yang Allah berikan, di antara sekian banyak ragam dan macamnya yang Allah berikan nikmat kepada kita, Allah tidak banyak neko-neko. Allah tidak meminta banyak kepada hambanya, cuma satu pak. Apa itu? La in syakartum, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala bu mau menilai nikmatnya dan ingin memberikan pembayaran kepada hambanya, yakin dan percaya, harta yang kita tumpuk-tumpuk, siang dan malam kita kejar, siang malam kita kerjakan, yakin dan percaya harta kita akan habis belum selesai kita bayar nikmat Allah. Betul? Betul? Ini sudah lapar semua kayaknya ini. Ya, oh disiapkan insyaallah. Coba lihat pak, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai di setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakin dan percaya harta kekayaan kita akan habis belumlah selesai kita bayarkan nikmat yang Allah berikan. Contoh, kalau ada orang ataukah kita atau keluarga kita, ada sahabat kita masuk ke rumah sakit pak, kata dokter harus diberikan bantuan oksigen. 1 tabung pak, 1 tabung. Menurut yang pernah saya tanyakan, 1 tabung itu di rumah sakit nilainya 3 juta pak. Oksigen 1 tabung 3 juta. Coba bayangkan pak, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala meminta harga dibandingkan oksigen yang kita hirup siang dan malam ini pak.
Coba bayangkan, satu tabung oksigen saja dinilai rumah sakit 3 juta. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala berikan nilai nikmat oksigen yang kita hirup. Habis harta kekayaan kita, belum selesai kita bayar nikmat Allah. Bahkan jamaah dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, mengkiaskan, mentamsilkan kepada kita, wahai hamba-hambaku, silahkan engkau jadikan air lautan itu menjadi tinta. Hai hambaku, silahkan engkau jadikan tanah di dunia ini menjadi kertas. Hai hambaku, silahkan engkau jadikan ranting-ranting pepohonan menjadi pena. Silahkan engkau tulis, catat nikmatku. Kata Allah, pena akan patah, tinta air lautan akan mengering, tanah kertas akan robek. Belum selesai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita tulis. Betul atau betul? Oleh karena itu sekali lagi, pada malam pergantian tahun ini dari 1442 Hijriah masuk, ini sudah masuk Pak. Karena kalau di Hijriah, penanggalan Hijriah pas maghrib itu sudah masuk berpindah waktu. Tapi kalau Masehi 0001 baru. Tapi kalau di Hijrah, kalau maghrib baru berganti. Oleh karena itu, satu yang Allah minta kepada kita, la in syakartum la'azidannakum. Bersyukurlah atas nikmatku, kata Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Ternyata tidak sampai di situ. Allah minta, la in syakartum la'azidannakum. Di balik kesyukuranmu wahai hambaku, saya akan tambahkan. Allah ternyata minta syukur kita, dan ternyata di balik syukur kita Allah ingin tambahkan. Maksudnya apa ini Ustaz? Ditambahkan apanya nih? Kata ulama, bisa jadi ditambahkan kualitasnya, bisa jadi ditambahkan jumlahnya. Ibu-ibu, Bu, kalau ibu-ibu dibelikan sama suami mukena, senang tidak? Senang tidak? Kok cuma 2 orang? Berarti 2 orang saja yang dibelikan sama suaminya kemarin ini, Idul Adha. Senang tidak? 2 orang memang. Berarti laki-lakinya, suami-suaminya pelit semua ini. Atau sudah habis uangnya? Suaminya sudah habis uangnya ya? Bagaimana tidak habis Ustaz? Kita masuk kamar mandi, ada tuyul yang ambil di saku. Ternyata istrinya sendiri. Suami belikan mukena, pasti bersyukur, betul? Bersyukur kepada suami biasanya dengan mengucapkan terima kasih yang betul Pak. Kalau ibu-ibu bersyukur ketika dibelikan mukena oleh suami, dengan lantang dia mengatakan terima kasih yang my honey, my darling, it's beautiful, I love you. Tahu artinya? Tahu artinya? Tahu? Enggak? Saya juga sama, enggak tuh. Kalau kita bersyukur minta terima kasih kepada suami, bisa jadi suami yang tadinya niatannya belikan mukena 1, ketika kita bersyukur, riang gembira, bahagia, bahkan perhatikan lebih suami kita, bisa jadi berpikir suami kita, salah kalau saya belikan 1 ini. Tanggung kalau saya belikan 1. Sekalian saya belikan selusin, semua warna ada. Senang atau tidak? Senang tidak? Mesti senang lah. Kenapa? Kebanyakan. Baru direncana sudah bilang kebanyakan. Enggak usah Pak, enggak usah. Itu tanda-tanda tidak bersyukur nih. Sudah dikasihkan rezeki pendengaran, banyak ngomel, banyak. Coba, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala getarkan suami Anda, tambahkan dia. Salah, tanggung kalau 1, tambahkan. Bisa jadi Pak, kata alim ulama kita, kalau kita bersyukur, berterima kasih kepada suami kita, bisa jadi mukena itu kita syukuri dengan cara apa? Perbanyak tahajud, perbanyak sholat sunnah dengan memakai mukena yang diberikan suami. Begitu pula suami Pak, harus bersyukur ketika mendapati istri kita 1, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bisa jadi. Sudah mulai lain-lain pikirannya suami istri-istri ini. Kalau kita punya istri solehah, pintar bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan. Amin Pak. Amin. Tidak berani. Istrinya ada. Tapi bukan tambah jumlahnya Pak Bu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika kita suami istri bersyukur kepada Allah, istri bersyukur kepada suami, suami bersyukur apa yang diberikan istri, mungkin bisa jadi Allah akan memberikan berkahnya kehidupan rumah tangga kita. Amin. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang begitu banyak diberikan nikmatnya oleh Allah, tetapi dengan nikmat itu Rasul memakainya, memanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk terus bertakarrub kepada Allah, terus beristiqamah kepada Allah, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbanding terbalik dengan kita yang mengaku menjadi umatnya. Barulah sedikit diberikan ilmu dari Allah, barulah sedikit dikasih amanah memegang jabatan pangkat yang tinggi, baru sedikit diberikan amanah rezeki, sudah terkadang mulai sombong, angku di hadapan manusia, terlebih terkadang angku dan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mengaku menjadi umatnya Nabi. Nabi mencontohkan untuk tawaddu, banyak bersyukur kepada Allah. Toh kenapa kita mengaku umatnya terkadang takabur, kufur kepada Allah, tidak mau mengikut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah acara malam istighosah dan zikir akbar dalam rangka menyambut tahun baru 1443 Hijriah. Temanya alhamdulillah, jadikan semangat tahun baru Hijriah untuk meraih mana nih? Kemuliaan bersama Al-Qur'an. Berbicara tentang perpindahannya tahun ke tahun yang baru, Pak. Apa yang mesti kita lakukan? Bukan tiup trompet, bukan bakar petasan, bukan makan makanan yang besar-besar mewah-mewah, tidak. Allah tidak menginginkan itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi, kita bersyukur kepada Allah. Caranya bagaimana? Bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan kesempatan kita hidup di alam dunia dari tahun 1442 Hijriah menuju ke 1443 Hijriah. Itu artinya Allah masih berikan kesempatan kita hidup. Mungkin bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kekurangan kita. Di tahun yang lalu mungkin ada ibadah yang tidak kita sempat kita laksanakan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur untuk kita di tahun 1443 Hijriah ini untuk melaksanakan amalia-amalia yang sempat kita tidak lakukan di tahun yang lalu. Mungkin bisa jadi di tahun yang lalu 1442 Hijriah banyaklah dosa yang kita lakukan, banyak maksiat yang kita laksanakan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan di tahun yang baru ini untuk apa? Perbanyak bertaubat dan perbanyak menambahnya dengan kebaikan. Ada tidak di sini, di tempat sini, Pak? Ada di sini yang tidak mempunyai dosa? Ada enggak? Bu, yakin tidak ada dosa? Ibu-ibu yakin tidak ada dosa? Oh, ibu-ibu itu paling banyak dosanya. Kenapa begitu, Ustaz? Ya, coba lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berisra mi'raj diberikan kesempatan menolehkan penglihatannya ke pintu neraka. Ternyata di dalamnya banyak pempuang. Sekembalinya berisra mi'raj, Nabi tidur-tiduran di pahanya, di pangkuannya Siti Aisyah.
Lalu Siti Aisyah mengoles. Apa bahasa Jawanya kalau diusap? Bahasa Indonesia itu. Bahasa Jawa. Dilapin. Saya kira dikemoceng. Dielus-elus. Ketika Siti Aisyah mengusap rambutnya Nabi di pangkuan Siti Aisyah. Siti Aisyah, Pak, Bu, melihat Nabi menangis tersedu-sedu. Lantas Siti Aisyah berkata, Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, kenapa engkau menangis lagi? Bukankah engkau beberapa waktu yang lalu tadi engkau sudah bertemu dengan Rabbmu? Kenapa lagi kau menangis? Apa kata Nabi? Nabi menongakkan sedikit kepalanya kepada Siti Aisyah. Bertambah kesedihannya Nabi. Wahai Aisyah, ketahuilah, tadi saya disempatkan, diberikan izin menolehkan wajahku, penglihatanku di dalam pintu neraka. Ternyata di dalamnya banyak perempuannya Aisyah. Aisyah langsung terkaget-kaget, bertanya, Ya Rasulullah, apakah saya ada di dalamnya? Nabi mengatakan, tidak. Why darling, my honey, kekasihku, bibir yang kemerah-merahan. Pernah tidak bapaknya begitu, Bu? Pernah? Pernah? Pret? Sesekali, Pak, ucapkan sayang-sayang sama istrinya. Apalagi malam Jumat. Yang ayam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Siti Aisyah langsung bersyukur, alhamdulillah saya tidak ada. Tetapi Nabi terus bersedih. Kenapa? Ternyata umatnya banyak perempuan di dalam neraka. Mesti ibu-ibu yang ada di bawah ini pasti bertanya juga, Ustaz, apakah saya ada di dalamnya, Ustaz? Mau tanya ya? Pasti bertanya, Bu ya? Penasaran kan? Mau tahu jawabannya? Mau tahu? Setelah iklan. Kalau ibu-ibu masihlah banyak menonton sinetron India daripada berzikir kepada Allah, ataukah kalau ibu-ibu masihlah banyak memperhatikan HP-nya daripada suaminya, sesungguhnya ibu-ibu pasti ahli neraka. Introspeksi diri, Bu. Kenapa? Karena sekarang ini banyak istri yang durhaka kepada suaminya. Yang bagaimana itu, Ustaz? Nah, sekarang banyak istri menghabiskan waktunya dengan HP-nya dibandingkan memperhatikan suaminya. Betul, Pak? Betul, Pak? Tenang, Pak. Saya bela bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Iya, capek-capek pulang cari nafkah, jual pentolan, naik sepeda, naik motor, bahkan sampai keluar daerah, pulang-pulang, tahu-taunya lapar. Mah, napa? Mah, napa? Lapar. Nah, meja. Masuk di sana tidak ada makanan. Akhirnya suaminya belanja di luar, belanja di warung, di warteg. Akhirnya apa? Hati-hati, Bu ya. Ini saya cuma sampaikan kita, Ibu ya. Tidak usah dikasih tahu yang lain. Bu, hati-hati. Warungnya orang di luar sana, wow, kinclong. Warungnya ruangannya bagus, bahkan sudah ber-AC. Piringnya cantik. Gelasnya luar biasa. Penjaga warungnya, wah, aduhai, hati-hati. Oh, luar biasa. Makanya jangan heran suaminya lebih enak makan di luar daripada makan di dalam. Betul apa betul, Pak? Banyak dosa pasti nih.
Ibu-ibu, Bu, perhatikanlah suami ibu-ibu. Sebenarnya kata Nabi itu, kata alim ulama, itu ibu-ibu perempuan tidak usahlah banyak amaliannya. Kalau ingin masuk ke dalam surga dengan enak dan gampang tanpa hisab, enak. Perhatikan, taat kepada suami. Ini suami sudah datang dari pekerjaan cari nafkah, sudah capek-capek, butuh perhatian, butuh kasih sayang. Kita malah enak-enakan nonton di televisi. Bahkan terkadang biasa ada istri itu Pak, perempuan kalau nonton, saking menjiwainya itu sinetron, biasa dia yang menangis. Kurang ajar sekali ini sifatnya. Saya tidak setuju. Bahkan ada istri bilang, kalau seandainya televisi saya ini murah, saya banting televisi saya ini. Coba, bodohnya itu ibu-ibu. Sinetron itu pembodohan. Artisnya dapat uang, kita dapat apa? Hah? Dapat dosa karena tidak perhatikan suami. Akhirnya suaminya masuk ke dalam kamar, duluan tidur, dia masih enak-enakan nonton. Bagaimana mau dapatkan adik kalau begitu modelnya? Iya, betul atau betul? Masuk lagi suami istrinya, masuk di kamar, suaminya sudah enak, bahagia. Aduh, enak ini, dapat jatah lagi nih. Akhirnya dipeluk, kaget 1000 setan suaminya. Dicium keningnya, bau minyak gosok. Turun ke bawah, bau ketiak. Turun ke bawah lagi, minyak kayu putih. Turun ke bawah, minyak tanah. Turun ke bawah lagi, asap. Wah, bagaimana suami ibu-ibu mau betah kalau begitu? Akhirnya keluarlah di rumah. Hati-hati Bu, saingan ibu-ibu di sana di luar luar biasa. Bodinya yang di luar Bu, bagaikan biola. Belum digesek sudah mengeluarkan nyanyian-nyanyian syahdu. Kalau ibu-ibu bodinya bagaikan gitar, belum dipetik sudah putus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perpindahan tahun 1442 Hijriah ini menuju 1443 Hijriah. Apa yang harus kita lakukan? 4 hal yang perlu kita lakukan ketika mendapati diri kita diberikan kesempatan oleh Allah masih hidup di alam dunia. 1. Di tahun 1443 Hijriah ini, mari kita luruskan niat kita, perbaharui niat kita. Apa sih tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia, hanya satu tujuan di alam dunia, liya'budun, beribadah kepada Allah. Betul apa betul? Oleh karena itu, perbaiki, luruskan niat kita. Nah, muncul pertanyaan di sini, Pak. Ustaz, kok kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah? Apakah ada keuntungan yang akan Allah ambil di balik ibadah kami? Tidak. Tidak ada keuntungannya Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang kita lakukan. Kalau seandainya, kata alim ulama, seandainya seluruh makhluk di alam dunia ini beribadah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, derajat ketuhanan Allah tetap tidak bertambah, tetap menjadi Tuhan. Begitu sebaliknya, jikalau seandainya seluruh makhluk di alam dunia ini enggan untuk beribadah kepada Allah, takabbur kepada Allah, angkuh kepada Allah, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka derajat ketuhanan Allah tidak bergeser turun sedikit pun, tetap menjadi Tuhan. Tapi kok kenapa Ustaz Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk beribadah? Ada apa di balik ibadah kita? Nih, perlu kita pahami bersama, Pak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah? Kenapa? Sudah tahu? Belum? Sudah atau belum? Belum. Nah, saya kasih tahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah? Satu waktu, Pak, satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan para sahabatnya. Lantas Nabi berkata, berdiri kepada para sahabatnya, "Hei seluruh para sahabatku, sesungguhnya tidak ada ibadah, tidak ada amalan yang mampu mengantarkan kita ke dalam surga, dan tidak ada amalan yang mampu menghindarkan kita dari api neraka." Wah, kagetlah semua sahabat. Lantas ada satu sahabat bertanya, "Begitu pun engkau ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Iya, saya pun juga. Tidak ada jaminan ibadah saya diterima Allah. Tidak ada jaminan saya masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala." Artinya apa, Bu? Kita ini punya cita-cita tinggi, mau masuk ke dalam surga. Bu? Bu? Tidur ya? Ambil bantal sana. Nah, cita-cita tinggi seorang yang beriman kepada Allah adalah ingin masuk ke dalam surga. Nah, kata Nabi, ibadahmu yang kau lakukan itu tidak mampu memasukkan kalian ke dalam surga. Ibadahmu yang kau lakukan itu tidak mampu menghindarkan kalian dari siksaan api neraka kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Loh, lalu kenapa begitu Ustaz? Kok kenapa Allah memerintahkan kita beribadah? Nih lihat, kata gurunda almarhum Ustaz Asnawi, gurunya Ustaz Hendra juga, begitu pula gurunya Ustaz Irdam. Kata beliau, di dalam ayat ini, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," mempunyai tiga pengertian, tiga arti. Arti syariah, arti hikmah, dan arti hakikat. Arti syariahnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepadaku. Dan arti hikmahnya, Pak, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali saya ingin golongkan kepada mereka orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan adalah jembatan, adalah jalan, adalah alat untuk menggolongkan kita kepada orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Dan yang terakhir, arti hakikatnya, Pak. "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali saya ingin rahmati. Artinya apa? Beribadahlah kita kepada Allah, dengan ibadah itu menjadi alat jembatan jalan menuju kepada keberuntungan dari Allah. Dan ketika kita mendapati diri kita ini beruntung dari Allah, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Dan insya Allah rahmat itulah akan menjadi tiket utama kita masuk ke dalam surga. Halo? Artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita itu adalah alat untuk mendapatkan keberuntungan dari Allah. Dan ketika kita dapati diri kita ini beruntung kepada Allah, maka niscaya Allah akan berikan rahmatnya. Dan insya Allah kita akan masuk ke dalam surga dengan rahmatnya. Diceritakan di dalam riwayat Muslim, Pak, satu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasul dan bercerita kepada Nabi. Apa yang diceritakan? "Ya Muhammad, ketahuilah pada zaman dahulu kala ada pemuda yang 500 tahun lamanya dia beribadah kepada Allah di bukit tinggi.
di gunung yang tinggi selama 500 tahun lamanya. Tidak ada yang dia kerjakan selain beribadah kepada Allah. Ketika dia beribadah, terkadang dia sujud kepada Allah. Lantas dalam sujudnya berdoa, "Ya Allah, ya Rabb, matikan hamba dalam keadaan bersujud." Qadarullah, takdir Allah, diterima dan diijabah doanya. Pemuda itu meninggal dalam keadaan bersujud. Dan ketika dia dibangkitkan di hadapan Allah, Allah berfirman kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, masukkan hambaku sang pemuda ini masuk ke dalam surga, antarkan dia karena rahmatku," kata Allah. Malaikat Jibril gendong pemuda itu, antar masuk ke dalam surga. Dan pada waktu sampainya di depan pintu surga, terbesit dalam hatinya pemuda itu berkata, Allah ini tidak adil. Kok kenapa saya dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya? Mana ibadahku 500 tahun lamanya? Ini Allah tidak adil nih. Tidak cocok ini. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, Pak. Wahai Jibril, saya dengar dalam bisikan hatinya, dia katakan saya tidak adil. Dia ingin masuk ke dalam surga karena persembahannya, ibadahnya 500 tahun. Dia tidak mau masuk surga karena rahmatku. Kembalikan dia. Kembali dihadapkan pemuda itu di hadapan Allah. Allah katakan apa? Hei pemuda, kamu ingin menghitung-hitung ibadahmu 500 tahun? Kamu tidak mau masuk ke dalam surga karena rahmatku? Kamu mau masuk ke dalam surga karena ibadahmu itu? Ketahuilah, sesungguhnya saya yang akan memberikan perhitungan kepada engkau. Jibril, siap ya Allah, perintah. Keluarkan itu urat saraf matanya yang besarnya sehelai rambut, keluarkan. Siap 86, laksanakan. Sekira-kira itu bahasa modernnya, Pak. Malaikat Jibril cabut itu urat saraf matanya, Pak, yang sebesar sehelai rambut. Ditimbanglah sehelai urat saraf mata itu dengan ibadahnya pemuda ini 500 tahun lamanya. Walhasil apa yang terjadi? Lebih berat timbangannya urat saraf mata daripada ibadahnya 500 tahun lamanya. Apa kata Allah? Hei pemuda, lihat, barulah nikmat urat saraf mataku saya hitung 500 tahun lamanya engkau beribadah, tidak ada bandingannya. Katakan barulah urat saraf matamu itu saya timbang, belum kelopak matamu, belum bola matamu, belum bulu matamu, alis matamu, belum air matamu, belum apa yang dilihat oleh matamu. 500 tahun ibadahmu tidak ada apa-apanya. Wahai Jibril, habislah ibadahnya, hempaskan dia di dalam api neraka. Diantar, digendong oleh Jibril di depan pintu neraka, Pak. Dia langsung bersujud kepada Allah, menangis, "Ya Allah, ya Rabb, jikalau seandainya bukan rahmatmu hari ini, sesungguhnya saya adalah golongan manusia yang binasa." Kata Allah, "Hai Jibril, kembalikan. Dia sudah menyadari rahmatku. Ternyata rahmatku mampu memasukkan dia ke dalam surga. Rahmatku mampu menghindarkan dia di dalam neraka." Artinya apa zaman dimulakan Allah? Yang pertama sekali kita harus lakukan ketika mendapati kita diberikan Allah sehat walafiat, hidup di alam dunia, di tahun baru ini, yang perlu kita lakukan adalah luruskan niat kita. Yang kedua, di sisi orang yang beriman di tahun 1443 Hijriah ini, setelah meluruskan niatnya, yang kedua yang harus dia lakukan apa? Ikhtiar, berusaha. Apa yang diniatkan, usahakan. Karena tidak bakalan mampu berubah satu kaum kalau bukan kaum itu yang akan merubahnya. Kata orang tua, walaupun malaikat 7 lapis langit yang turun memberikan nasihat kepada kita, kalau bukan kita sendiri yang menyadari dan merubah nasib kita, tidak bakalan berubah kondisi dan keadaan kita. Betul apa betul? Disingkat saja. Yang ketiga, setelah lurus niat, sudah ada usaha, sudah ada ikhtiar,
balut kedua-duanya itu, balut niat dengan ikhtiar, usaha dengan apa? Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bekerja, banyak ikhtiar, banyak usaha. Balut usaha itu, barengi usaha itu dengan doa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah maka Allah akan ijabah. Mintalah maka Allah akan berikan. Betul Bu? Kalau ibu-ibu di tahun yang lalu ada cita-citanya, ada keinginannya yang belum diberikan suaminya, yuk sebentar tengah malam ambil air wudu, angkat takbir Allahu Akbar 2 rakaat. Setelah itu assalamualaikum, beristighfar, berzikir kepada Allah sejenak, angkat tangan kita setinggi-tingginya, alirkan mata kita, lirihkan suara kita, hadirkan hati kita kepada Allah. Ya Rabb, suamiku pelit. Apa itu bahasa Jawanya? Pelit, kedemit, apa ya? Pelit, pedit, sakit. Itu, angkat tangannya Allah. Masihlah banyak cita-cita yang hamba belum dapatkan di tahun yang lalu. Ya Allah, kiranya Engkau yang maha mengatur rezeki di tahun yang baru ini. Ya Allah, mudahkan dan lancarkan cita-cita hamba. Ya Allah. Cuman saya yang disayangkan sekarang ini, wanita-wanita, ibu-ibu sekarang lebih banyak curhat di media sosial dibandingkan curhat kepada Allah. Betul apa betul? Betul apa betul? Curhatnya kebanyakan di media sosial. Dia pasang status jablay. Komenlah temannya, ada apa sis? Masih mending Pak, kalau yang komen itu memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada kita. Tapi terkadang juga ada yang masuk komennya pedis. Biasanya dia gosip. Semakin digosok, semakin syip. Ada apa sis? Ini suami saya jarang pulang. Jablay lah. Ada yang komen, saya bilang apa sis? Kemarin gak usah diambil itu lamarannya. Cari yang lain lah. Banyak teman saya berondong. Betul apa betul? Di sini insya Allah jamaahnya Tariqul Jannah. Apalagi gurunya, wow luar biasa. Beliau guru saya Ustadz Irdam. Ini lebih-lebih, mohon maaf ini Pak, Ustadz Endra pernah satu kali saya ajarkan mengaji. Tapi tidak tahu kalau dia masih ingat. Durhaka kalau tidak ingat. Tapi sekarang Bu, justru saya mau ngaji sama beliau. Terkadang biasa kalau ada sesuatu hal yang belum saya ada paham, biasa saya WA. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Alhamdulillah tadi kita sudah bermunajat kepada Allah. Kalau memang banyak maksiat di tahun yang lalu, ambil air wudu, beristighfar kepada Allah. Ada enggak di sini yang tidak punya dosa? Ada tidak? Nah, ini muka-muka penuh dosa semua ini. Cuman untungnya Allah Subhanahu wa taala yang namanya dosa itu masih dighaibkan, masih dihalangi, masih dirahasiakan. Coba kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tampakkan itu dosa di wajah kita, yakin dan percaya, ibu-ibu tidak ada yang berani masuk keluar dari rumahnya, tidak ada yang berani pergi ke acara. Biar bedak racikan apa, poles tetap kelihatan dosa. Tapi sekarang kan alhamdulillah Allah masih rahasiakan. Betul apa betul? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, sudah niat diluruskan oleh Allah, kita sudah berusaha semaksimal kemampuan kita. Kita balutkan dengan doa, antarkan usaha kita, antarkan niat kita dengan munajat kepada Allah. Yang terakhir di sisi orang yang beriman adalah tawakal ala Allah. Serahkan sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkadang Pak, keadaan dan kondisi kita di tahun yang lalu terkadang serak.
Bahkan terkadang apa yang kita cita-citakan tidak terjadi di tahun yang lalu. Kenapa? Karena terkadang usaha kita tidak barengi dengan, kita tidak libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak memulai dengan usahanya dengan menyebut nama Allah, maka sesungguhnya dia terputus. Apa terputus di sini? Berkahnya. Betul? 4 hal ini di tahun yang baru 1443 Hijriah haruslah kita perbaiki. Niat kita luruskan. Setelah itu kita amalkan niat tersebut dengan berusaha semaksimal mungkin. Setelahnya itu kita haturkan doa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah. Apa maksudnya tawakal, Ustaz? Tawakal itu tidak berpangku tangan, Pak. Tawakal itu tidak hanya bengong saja, tidak. Tawakal itu bukan buang emas di tengah jalan, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, emas saya di tengah jalan saya simpan, saya serahkan sepenuhnya kepada Engkau ya Allah. Tidak cukup 1 jampah hilang. Tawakal di sini kata alim ulama, ketika kita punya emas itu kita simpan dalam kotak emas. Kotak emas itu kita simpan di dalam lemari, kita kunci lemari itu ada di dalam kamar kita kunci lagi pintunya kamar kita. Di kamar kita itu berada di dalam rumah kita punya pintu, kunci, dan rumah kita itu dikelilingi pagarnya kita kunci. Tawakal Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah, itu namanya tawakal, Pak. Kalau sudah berniat, sudah berusaha semaksimal mungkin, banyak doa kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, bertawakallah, beriman dan bertakwalah kepada Aku, karena sesungguhnya Allah akan memberikan solusi dari seluruh persoalan dalam kehidupan kita. Solusi apa yang Allah berikan? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Solusi yang Allah sodorkan kepada kita, bisa jadi Allah berikan rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka, dari bentuk yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Oleh karena itu, di tahun yang baru ini, jangan bahagia dulu, jangan bangga dulu. Kenapa? Karena bisa jadi tahun ini adalah tahun terakhir untuk kita. Oleh karena itu, jangan dimuliakan Allah, sebelum kita akhiri, yuk kita bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya pertemuan kita di tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Semangat, Bu. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, di tahun ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau masih berikan hidup di alam dunia ya Allah. Engkau berikan kesehatan kepada kita. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, kiranya di tahun yang lalu ada dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami sengaja, dosa yang kami tidak sengaja, dosa yang nyata maupun yang tersembunyi. Ya Allah, banyak lupuran dosa dalam tubuh ini ya Allah.
Kami takut, kami malu ya Allah. Jikalau seandainya malaikatul maut ya Allah menjemput nyawa kami ya Allah, kami dalam keadaan kotor ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, terkhusus kepada ibu-ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu kami ya Allah. Ampunilah dosa bapak kami ya Allah. Jikalau seandainya keduanya telah tiada ya Allah, ampunilah keduanya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Rabb. Bahagiakan kedua orang tua kami dalam kuburnya ya Allah. Hindarkan keduanya dari siksaan kuburmu ya Allah. Ya Allah, kami rindu kepadanya, mereka pun rindu kepada kami. Pertemukan kami ya Allah. Bahagiakan kami di surgamu ya Allah. Astaghfirullah minal khataya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bertemunya kita di tempat ini salah satu wujud syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus salah satu wujud kesedihan kita kepada Allah. Jikalau seandainya besok lusa Allah jemput nyawa kita, kita malu rasanya bertemu dengan Allah, kalaupun dalam tubuh ini masihlah berlinang dosa, bergelimpangan noda maksiat di hadapan Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami duduk di pangkuanmu ini ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini mengampuni seluruh noda dan dosa yang kita miliki, yang lalu maupun yang akan datang, yang sengaja maupun tidak disengaja, yang besar maupun yang kecil, yang nyata maupun yang disembunyikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bertemu, berkumpul di akhirat, dikumpulkan kita, dipertemukan kita di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya serta kekal abadi di dalamnya. Ya Allah, perkenankan kami bertemu dengan Rasulmu ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kami rindu kepadamu ya Rabb, kami rindu kepadamu ya Muhammad, kami rindu kepada syafaatmu. Perbanyak salawat kepada Rasul, karena sesungguhnya barang siapa yang memperbanyak menyebut kekasihnya, maka kekasihnya pun akan memperbanyak menyebutnya. Terlebih kalau kita berbanyak menyebut kekasih kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun akan dengan lantang menyebut nama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya lewat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari Al-Fakir Arifin. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada para jamaah sekalian saya mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.